bercanda. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menentukan sejauh mana hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut saling terkait dan seberapa kuat atau lemah hubungan tersebut. Korelasi dapat berupa positif ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga cenderung meningkat. Misalnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi penghasilannya. Negatif, ketika nilai suatu variabel meningkat, nilai variabel lainnya cenderung menurun. Misalnya, semakin tinggi stres, semakin rendah kualitas tidur. Tidak ada korelasi ketika tidak ada hubungan yang jelas antara kedua variabel. Hasil dari analisis korelasi biasanya dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang berkisar antara -1 hingga +1. +1 menunjukkan korelasi positif sempurna, sedangkan -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, psikologi, ilmu sosial, dan penelitian ilmiah untuk memahami hubungan antara variabel. Kemudian rumus korelasi. Rumus korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Salah satu rumus yang umum digunakan adalah koefisien korelasi Pearson atau R yang dihitung dengan rumus berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis korelasi. Di sini ada contoh soal. Siswa mendapatkan tugas dari guru matematika untuk mengamati seberapa kuat hubungan antara lamanya pembuatan kain tajung dengan panjang kain tajung yang dihasilkan. Data dapat dilihat dari tabel berikut, tabel ini. Kemudian X sama dengan 24 dibagi 5. 24 dari mana? Dari 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 hasilnya 24. 5 itu jumlah tabel yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu. Jadi dibagi 5 hasilnya 4,8. Kemudian Y 100 dari mana? Dari 5 ditambah 18 ditambah 30 tambah 11 ditambah 36 hasilnya 100 dibagi sama 5 ya sama dengan 20. Kemudian di sini saya akan mencari hasil dari min 3,8 itu dari mana dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya itu 1 dikurangi 24 dibagi dengan 5 hasilnya min 3,8 sama seperti tadi 5 dikurangi 24 dibagi dengan 5 hasilnya 0,2, 7 dikurangi 24 dibagi 5 hasilnya 2,2, 3 dikurangi 24 dibagi dengan 5 hasilnya min 1,8, kemudian 8 dikurangi 24 dibagi dengan 5. Sama seperti tadi, caranya sama seperti tadi, tapi sekarang beda angkanya, jadi ini sekarang dikurangi 100 dan dibagi 5. Jadi 5 dikurangi 100 dibagi 5 hasilnya min 15, 18 dikurangi 100 dibagi 5 hasilnya min 2, kemudian 30 dikurangi 100 dibagi 5 hasilnya 10, 11 dikurangi 100 dibagi dengan 5 hasilnya min 9, mohon maaf ya. Kemudian 36 dikurangi 100 dibagi dengan 5 hasilnya 16. Dan sekarang saya akan mencari hasil dari 14,44 itu dari mana? Dari ini dikuadratkan. Jadi min 3,8 dikuadratkan. Min 3,8 dikali lagi dengan min 3,8 hasilnya ini 14,44. 0,2 dikali 0,2 hasilnya 0,04, 2,2 dikali dengan 4,84
2,2 dikali dengan 2,2 hasilnya 4,84, min 1,8 dikali lagi dengan min 1,8 hasilnya 3,24, 3,2 dikali dengan 3,2 hasilnya 10,24. Dan sekarang cara menghitung ini sama. Jadi ini dikuadratkan. Min 15 dikali dengan min 15 lagi hasilnya 225. Min 2 dikali dengan min 2 lagi hasilnya 4. 10 dikali dengan 10 hasilnya 100. Min 9 dikali dengan min 9 hasilnya 81. 16 dikali lagi dengan 16 hasilnya 256. Nah, kemudian hasil jadi 146 ini dari mana? Ini semua jumlahkan. Ini juga sama, ini 32,8. Hasil dari ini dijumlahkan. Sama 66 juga ini hasil dari hasil jumlahan ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan. Ini R, ini tuh dari mana? Yaitu rumus yang ini ya. Sigma X Y dikurangi sigma X dikurangi sigma Y. N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. R dikali R sama dengan 5 kali 626 dikurangi 24 kali 100. N 5 itu dari N, yaitu N itu ini ya, atau ini 148 dari mana, yaitu sigma X kuadrat 148, kemudian sigma X kuadrat hasilnya 24 kuadrat min 5 dikali N, yaitu N itu tadi ini hasil kolom ini ada 5 ya, jadi 5 dikali 2666 dari sigma X kuadrat min 100 kuadrat. 100 kuadrat dari mana? Yaitu sigma Y kuadrat. Kemudian R sama dengan 3,130 dikurangi 2400. 3,130 dari mana? Yaitu 5 dikali 626 hasilnya 3,130. kemudian 2400 dari mana? Dari 24 dikali 100 hasilnya 2400. 740 dari mana? Dari 148 dikurangi 24. Kemudian 13.330 dari 5 kali 2,666. Kemudian 100 dikuadratkan, jadi hasilnya ini. Kemudian 100 dikuadratkan hasilnya ini 730 dari mana? Dari 3,130 dikurangi 2400 hasilnya ini. Ini dikurangi ini hasilnya 164, kemudian ini sama dikurangi ini hasilnya 3,330. 730 diturunkan, jadi akar dari 164 yaitu 12,81, akar dari 3,330 57,7. Kemudian 730 diturunkan lagi. Ini 12,81 dikurangi 57,7 hasilnya 739,30. Kemudian 0,99 dari mana? Dari 730 dikurangi 739,3 hasilnya ini. Ya. Kemudian ini diturunkan ke sini dikali 100. 100 dari mana? Dari rumus hasil dari 0,99. 1 dikali 100 itu hasilnya 0,98 ya. 0,98 dikali 100, 100%. 100% sama dari rumus hasilnya 98
Jadi kesimpulannya, lamanya pembuatan kain tajung dengan panjangnya kain tajung adalah 98%, sedangkan faktor luang yang mempengaruhi selain itu adalah 2%. Terima kasih.